Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan mata kuliah Matematika Bisnis dengan materi fungsi linier. Dalam fungsi linier yang akan kita bahas adalah fungsi linier, sistem persamaan linier, aplikasi fungsi linier dalam ekonomi, kemudian dalam fungsi linier, ini akan kita bahas juga tentang penggal dan lereng garis lurus, pembentukan persamaan linier, hubungan dua fungsi linier, pencarian akar-akar persamaan linier. Penggal dan lereng garis lurus. Fungsi linier atau fungsi berderajat 1 ialah fungsi yang berpangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Bentuk umum persamaan liniernya Y sama dengan A plus BX. A adalah penggal garis pada sumbu vertikal atau sumbu Y. B adalah koefisien arah atau lereng garis yang bersangkutan. Kita bisa lihat di sini di garisnya. Ini adalah garis linier atau gambaran tentang fungsi linier. Kita lihat di sini ada A sebagai penggalan di sumbu Y. Nah, nilai A ini adalah suatu nilai yang konstan. Kemudian bagaimana garis ini akan terbentuk? Yaitu ketika kita buat suatu perubahan terhadap sumbu X, maka akan ada perubahan terhadap sumbu Y. Nah, titik ini. Kemudian berikutnya terjadi perubahan lagi terhadap sumbu X dan juga terjadi perubahan terhadap sumbu Y. Nah, titik-titik ini akan kita sambungkan sehingga membentuk suatu garis, yaitu garis Y sama dengan A plus BX. Nah, B ini adalah suatu koefisien yang dimana B ini merupakan perbandingan antara delta Y terhadap delta X. Nah, B ini adalah koefisien kemiringan, dan ini disebut sebagai kemiringan ini disebut slope atau disebut gradien. Jadi nilai B adalah koefisien dari kemiringannya. A penggal garis dari Y sama dengan A plus BX, dan ini nilai Y pada saat X sama dengan 0, dan lereng garis B ini terjadi ketika pada X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan seterusnya, diikuti juga dengan perubahan sumbu Y, maka terbentuklah lereng fungsi linier secara konstan. Kemudian kita bisa lihat, ini adalah grafik konstan. Kalau kita lihat di sini, kita mengambil satu penggalan A dan menjadi Y sama dengan A, dan kita mengambil garis lurus dari suatu langkah C, dan ini akan menjadi X sama dengan C. Pada posisi Y sama dengan A berupa garis lurus sejajar sumbu horizontal X, besar kecilnya nilai X tidak mempengaruhi nilai Y karena tidak berhubungan dengan nilai yang ada, ya. Jadi mau X berapapun tidak akan mempengaruhi Y karena di sini tidak ada faktor Y yang mempengaruhi persamaan dari persamaan Y ini. Kemudian si X sekarang, X sama dengan C juga sama, berupa garis lurus sejajar sumbu vertikal Y. Besar kecilnya nilai Y ini pun tidak mempengaruhi nilai X. Ya. Kenapa? Y-nya berapapun juga tidak akan ada pengaruhnya terhadap sumbu X. Karena dia menjadi suatu konstanta di mana X sama dengan C.
Kemudian pembentukan persamaan linier. Sebuah persamaan linier dapat dibentuk melalui beberapa macam cara tergantung pada data yang tersedia. Pada prinsipnya, semua persamaan linier bisa dibentuk berdasarkan dua unsur. Unsur tersebut dapat berupa penggalan garisnya, lereng garisnya, atau koordinat titik-titik yang memenuhi persamaannya. Berikut dicontohkan 4 macam cara yang dapat ditempuh untuk membentuk sebuah persamaan linier, masing-masing berdasarkan ketersediaan data yang diketahui. Keempat cara yang dimaksud adalah: satu, cara dwi koordinat, kedua cara koordinat lereng, ketiga cara penggal lereng, dan keempat adalah cara dwi penggal. Kita akan bahas satu persatu dari cara untuk memperoleh persamaan linier. Cara pertama, cara dwi koordinat. Dari dua buah titik dapat dibentuk sebuah persamaan linier yang memenuhi kedua titik tersebut. Apabila diketahui ada dua buah titik A dan B dengan koordinat masing-masing x1, y1, dan x2, y2, maka rumus persamaannya akan menjadi y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min X1. Nah, andai diketahui A-nya 2,3 dan titik B-nya 6,5. Di sini berarti angka 2 adalah milik X1, angka 3 milik Y1, angka 6 milik X2, angka 5 milik Y2. Maka masukkan ke rumus ini. Menjadi Y min 3 dibagi 5 min 3 sama dengan X min 2 dibagi 6 min 2. Ya. Nanti Anda akan temukan seharga nilai Y sama dengan 2 plus 0,5X. Berikutnya adalah cara koordinat lereng. Dari sebuah titik dan suatu lereng dapat dibentuk sebuah persamaan linier yang memenuhi titik dan lereng tersebut. Apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat x1, y1, dan lereng garisnya adalah B, maka rumusan persamaan liniernya adalah y min y1 sama dengan B kali x min x1. B di sini adalah lereng garis. Andai diketahui bahwa A-nya 2,3 dan lereng garisnya 0,5, maka persamaan linier yang memenuhi kedua data tersebut, Anda bisa masukkan data ini, 2 sebagai X1, 3 sebagai Y1. Jadi Y min 3 sama dengan 0,5 kali X min 2. Hasilnya Anda akan ketemukan lagi sama seperti tadi, yaitu Y sama dengan 2 plus 0,5X. Berikutnya adalah cara penggal lereng. Sebuah persamaan linier dapat pula dibentuk apabila diketahui penggalannya pada salah satu sumbu dan lereng garis yang memenuhi persamaan tersebut. Dalam hal ini persamaan liniernya adalah Y sama dengan A plus BX. A-nya penggalan, B-nya adalah lereng. Sehingga ketika kita memiliki suatu garis di mana Y sama dengan Fx dan masing-masing nilai penggalannya 2 dan lerengnya 0,5, maka kita bisa langsung masuk di sini di persamaannya Y sama dengan 2 plus 0,5X. Berikutnya adalah cara keempat, yaitu dwi penggal.
Sebuah persamaan linier dapat pula dibentuk apabila diketahui penggal garis tersebut pada masing-masing sumbu, yakni penggal pada sumbu vertikal ketika X sama dengan 0 dan penggal pada sumbu horizontal ketika Y sama dengan 0. Apabila A dan C masing-masing adalah penggal pada sumbu-sumbu vertikal dan horizontal dari sebuah garis lurus, maka persamaan garisnya akan menjadi Y sama dengan A min A per C kali X. A di sini penggalan vertikal, C-nya penggalan horizontal. Adapun penggal sebuah garis pada sumbu vertikal dan sumbu horizontal masing-masing 2 dan min 4, kita bisa masukkan ke persamaan ini. Y sama dengan 2 min 2 per min 4 X. 2 min, ketemu min 4 di bawah menjadi positif. Menjadi 2 positif 2 per 4 X. 2 per 4 itu adalah setengah. Jadi Y sama dengan 2 plus 0,5 X. Sama hasilnya seperti tadi. Nah, ini akan kita ketemukan bentuknya seperti ini. Di mana kita memiliki penggalan terhadap sumbu Y-nya 2 dan terhadap sumbu X-nya min 4. Ya. Nah, di sini kita lihat. Kemudian 0,5-nya didapatkan dari 2 per 4 ini. Karena dalam suatu kemiringan, maka setiap dari satu titik ini kita tarik garis, perbandingannya akan sama. Oke, berikutnya adalah hubungan dua fungsi. Dalam sistem sepasang sumbu silang, dua buah garis lurus mempunyai 4 macam kemungkinan bentuk hubungan, yaitu bisa berimpit, sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Berimpit adalah dua garis lurus. Dua garis lurus akan berimpit bila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari proporsional terhadap persamaan garis yang lain. Dengan demikian, garis Y1 sama dengan A1 plus B1X akan berimpit dengan garis Y2 sama dengan A2 plus B2X jika Y1 sama dengan NY2, A1 sama dengan NA2 dan B1 sama dengan NB2. Jadi di sini kita lihat bahwa garis ini memiliki kemiringan yang sama, dua garis itu. Nah, sementara A1 dan A2 ini adalah suatu kelipatannya dan B1 itu kemiringan ya. Sehingga di sini akan membentuk suatu garis yang sama. Kemudian, untuk garis sejajar, dua garis lurus akan sejajar apabila lereng garis yang satu sama dengan lereng garis yang lain. Dengan demikian, garis Y1 adalah A1 plus B1X akan sejajar dengan garis Y2 sama dengan A2 plus B2X. Di sini B1 akan sama dengan B2. Ya, tentu di sini pasti A1 tidak akan sama dengan A2. Kenapa? Kalau A1 sama dengan A2 akan kembali menjadi berimpit. Nah, jadi di sini akan membedakan kenapa menjadi suatu garis sejajar, kemiringannya sama, tapi penggalannya berbeda. Sehingga dia akan melihat perbedaan ya pada titik awalnya. Dua garis ini akan membentuk garis yang arahnya sama, tapi memiliki penggalan yang berbeda. Kemudian berikutnya adalah berpotongan. Dua buah garis lurus akan berpotongan apabila lereng garis yang satu tidak sama dengan lereng garis yang lain. Dengan demikian, garis Y1 sama dengan A1 plus B1X akan berpotongan dengan Y2 sama dengan A2 plus B2X. Di sini berarti B1 tidak akan sama dengan B2. Ya. Arahnya berbeda,
penggalannya pun berbeda, maka garis ini akan membentuk suatu perpotongan. Kemudian ada lagi yaitu berpotongan tegak lurus. Berpotongan tegak lurus, di sini dua garis akan tegak lurus apabila lereng garis yang satu merupakan kebalikan dari lereng garis yang lain dengan tanda yang berlawanan. Nah, demikiannya berarti Y1 sama dengan A1 plus B1X akan tegak lurus terhadap garis Y2 sama dengan A2 plus B2X. Di sini berarti B-nya B1 sama dengan 1 min 1 per B2. Ya, karena tandanya pun berbeda arah ya. Yang satu arah ke kanan atas, yang satu arah ke bawah ya. Nah, kita lihat di sini membentuk sudut 90 derajat. Jadi, syaratnya di sini adalah B1 sama dengan min 1 per B2. Atau dengan kata lain, B1 kali B2 sama dengan min 1. Berikutnya, kita akan membentuk persamaan linier sistem untuk menghitung sistem persamaan linier. Ada dua fungsi linier, di mana fungsi linier pertama yaitu Y sama dengan A0 plus A1X, atau dengan persamaan yang umum adalah Y sama dengan A plus BX ya. Di sini kita membedakan, ada yang dari sumber buku menggunakan Y sama dengan A0 plus A1X. Sebenarnya sama saja ya secara konsep. Hanya perbedaan dari inisial dari konstanta dengan koefisien. Kemudian, dan fungsi linier yang kedua adalah Y aksen sama dengan A0 aksen plus A1 aksen X. Untuk fungsi linier yang saling berpotongan, maka untuk mencari titik potongnya dapat kita lakukan dengan cara eliminasi, substitusi, elusi atau campuran, dan determinan. Metode eliminasi. Prinsip yang digunakan untuk menghilangkan suatu variabel adalah mengurangkan atau menjumlahkan. Untuk menghilangkan suatu variabel, koefisien dari variabel tersebut pada kedua persamaan harus sama. Jika belum sama, masing-masing persamaan dikalikan dengan bilangan tertentu sehingga variabel tersebut memiliki koefisien yang sama. Jika variabelnya akan dihilangkan bertanda sama, maka kedua persamaan dikurangi, dan jika memiliki tanda yang berbeda, dua persamaan ditambahkan. Kita ambil contoh sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3x min 2y sama dengan 11, min 4x plus 3y sama dengan min 2. Dua persamaan ini kita akan mencari berapa nilai y dan berapa nilai x-nya. Karena menggunakan metode eliminasi, maka kita harus menghilangkan salah satu variabel dengan cara mengurangkan atau menambahkan. Kita lihat di sini, kita mengambil sisi variabel x. Di persamaan pertama koefisiennya 3, di persamaan kedua koefisiennya min 4. Berarti di sini berbeda tanda ya. Jadi kita akan tambahkan konsepnya. Tapi untuk menyamakannya, kita harus mengkalikan dengan bilangan tertentu yang akan membuat koefisiennya akan sama angkanya. 3 kali 4 maka menjadi 12x. Min 2y dikalikan 4 menjadi min 8y. 11 dikalikan 4 menjadi 44. Min 4 dikali 3 menjadi min 12. 3 dikalikan 3 menjadi 9. Min 2 dikalikan 3 menjadi min 6. Karena di sini persamaan ini berbeda berlawanan tandanya, maka di sini ditambahkan. Sehingga 12 ditambah min 12 menjadi hilang.
kosong ya. Nah, di sini ada 8 ditambah min 8 ditambah 9, itu nilainya 1. Nah, kemudian 4 ditambah min 6. Ya, sama aja dengan 4 dikurangi 6 adalah 36. Jadi kita bisa lihat bahwa Y di sini harganya adalah 38. Karena Y sudah didapat, maka sekarang tinggal mencari X. Sebenarnya kita tinggal masukkan aja ke salah satu persamaan. Misalnya 3X sama dengan 2 min 2 kali 38 sama dengan 11. Nanti akan ketemu X-nya itu nilainya berapa. Atau masukkan ke min 4 kali min 4X plus 3, Y-nya masukkan 38 sama dengan min 2. Itu pun akan diketahui berapa X-nya. Tapi kalaupun kita mau menggunakan cara yang sama dengan eliminasi, maka sekarang yang akan dihilangkan adalah Y-nya untuk mencari X. Tadi untuk mencari Y yang dihilangkan X-nya, kalau untuk mencari X maka Y yang dihilangkan. Jadi kita bisa dikalikan 3 X kali 3 menjadi 9X, min 2Y dikali 3 menjadi min 6Y, 11 dikali 3, 33. Min 4 kali 2, min 8. 3 dikali 2 plus 6, min 2 dikali 2, min 4. Nah, 9 karena ini bertanda ya, ini juga ditambahkan. 9 ditambah min 8 itu 1X atau X. Min 6 ditambah 6 itu habis. 3 tambah min 4 itu 29. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya kita dapatkan adalah 29,38. 29 untuk X, 38 untuk Y. Berikutnya adalah dengan contoh yang kedua. Dengan cara yang sama, kita akan menghasilkan ya, ini juga sama. Untuk mencari Y, maka X yang harus hilang. Nah, untuk mencari X, maka Y yang hilang. Ini dengan cara yang sama ya, sehingga mendapatkan di contoh kedua adalah min 4 untuk Y-nya. Kemudian untuk X-nya juga dengan cara yang sama, dieliminasi, yaitu dengan menghilangkan Y. Jadi Y ini koefisiennya harus dibikin sama, maka kita dapatkan nilai X-nya. Ya. Kemudian metode substitusi. Metode substitusi adalah mengganti atau menyatakan salah satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi caranya dengan persamaan yang sama, contohnya ya, 3X min 2Y sama dengan 11, min 4X plus 3Y sama dengan min 2. Ini hasilnya harusnya sama dengan hasil substitusi ya. Min 3X 3X min 2Y sama dengan 11. Min 4X plus 3Y sama dengan min 2. Kita ambil pemisalan ya dari salah satu persamaan ini. Kita ambil di sini adalah 3X min 2Y sama dengan 11. Kita mau mensubstitusikan suatu nilai X. 3X min 2Y pindah ke sebelah kanan menjadi positif 2Y plus 11. X-nya berarti 2Y plus 11 dibagi 3. Nah, kalau tadi kita punya dua persamaan, maka persamaan yang dari pecahan dari persamaan pertama ini kita jadikan persamaan ketiga. Kemudian kita masukkan persamaan ini ke
Ya, ke persamaan kedua tadi, yaitu min 4x plus 3y sama dengan min 2. Masukkan nilai x yang sudah kita dapatkan dari persamaan pertama, masukkan ke min 4, x-nya diganti dengan 2y plus 11 per 3, ditambah 3y sama dengan min 2. Ya. Ini tinggal masukkan berarti min 4 kali 2y plus 11 ditambah 3y sama dengan min 2. Nah, karena ini ada 3, supaya 3 ini hilang, kita kalikan 3. Sehingga min 4 kali 2y plus 11 ditambah 3 kali 3, 9y, min 2 kali 3, min 6y. Ya. Oke, kemudian ini kita hitung min 4 kali 2, y, min 8y, min 4 kali 11, min 11, kemudian turun di sini plus 9y dan sama dengan min 6. Kemudian kita hitung y-nya, ada 2 dikumpulkan, y-nya min 8y dengan plus 9y. Kemudian konstanta ini pindah ke kanan, menjadi positif ya. Min 6 ditambah 44. Jadi ini adalah min 8y plus 9y itu y, 1y ya. Sama dengan min 6 plus 44, 38. Hasilnya sama dengan yang tadi hasil eliminasi. Untuk mendapatkan berapa nilai x-nya, kita substitusikan ke angka yang tadi hasil kita dapat. X sama dengan 2y plus 11 dibagi 3. Maka nilai y-nya masuk 38. Hasilnya adalah 29. Kemudian metode gabungan elusi. Metode gabungan adalah menggabungkan dua metode, yaitu eliminasi dan substitusi. Kita ambil contoh dengan persamaan yang sama, ya. Kemudian untuk mencari variabel y, berarti variabel x dieliminasikan. Dengan cara yang tadi, kita eliminasikan, ketemulah y sama dengan 38. Dan ketika y-nya sudah kita ketahui 38, maka kita tidak perlu lagi mengeliminasi lagi untuk mencari x. Kenapa? Ya, karena y sudah didapat, kita masukkan aja, substitusikan ke nilai salah satu dari persamaan. Kita masukkan ke substitusikan ke 3x min 2 kali 38 sama dengan 11. Maka dihasilkanlah x-nya adalah 29. Itu namanya adalah elusi. Kemudian kita menggunakan sekarang metode determinan. Metode determinan ini kita menggunakan metode matriks ya. Persamaan yang akan kita cari sama persamaannya 3x min 2y sama dengan 11 dan min 4x plus 3y sama dengan min 2. Nah, karena ini akan kita gunakan matriks, kita gunakanlah matriks ordo 2 ya, 2 kali 2 karena di sini hanya x dan y. Persamaan pertama kita ambil adalah ax plus by sama dengan c. dx plus ey sama dengan f. Untuk menyelesaikan, anggap sekarang yang tadi angka 3 itu adalah a-nya, angka min 2 itu b-nya, c itu adalah 11. D itu min 4 plus e itu menjadi 3 dan f itu min 2. Jadi yang dimasukkan di sini adalah koefisien dari variabel x dan y-nya.
Untuk mencari X-nya dan Y-nya ini bisa sekaligus. Y adalah kita menggunakan rumus dx plus d. Dx itu adalah determinan untuk mencari X dan D itu adalah determinan dari matriksnya. Jadi untuk dx-nya, karena yang dicari adalah koefisien X, maka kita anggap tutup yang koefisien X. Nah, maka di sini untuk dx adalah solusinya berapa? Posisi X itu ganti oleh posisi solusi yang C dan F. Jadi CF, kemudian masukkan koefisien B dan E. Dibagi, nah lihat koefisiennya aja untuk determinan keseluruhan. A, B, D, E. Ya. Sehingga di sini kita cari determinannya, perkalian silang. CE min FB dibagi AE min DB. Untuk mencari Y, maka tutup yang koefisien Y-nya. Kita sandingkan A, D ya, dengan CF. Per determinan A, B, D, E. Kemudian ini dikali silang AF min DC dibagi AE min DE. Nah, inilah konsep dengan determinan. Jadi kalau kita jawab dengan rumusan ini, maka untuk mencari X 11 min 2, di sininya tadi koefisiennya adalah min 2 dengan 3. Kemudian matriksnya adalah determinan matrik keseluruhannya adalah 3 min 2 min 4 min 3. Ini kali silang 11 kali 3 min 2 kali min 2. Yang di bawah pun kali silang 3 kali 3 min 4 kali min 2 ya. Nah, sehingga di sini 33 karena di sini min, di sininya min kali min positif berarti tetap ya min 4. 9 3 kali 3 9 min 4 min 2 berarti min 8 ya. Jadi di sini 33 min 4 dibagi 1 29. Untuk Y-nya pun demikian. Kita lihat dari koefisien persamaan, maka di sini 3 11 min 4 2, yang di bawah sama ya, 3 min 2 min 4 3. Jadi di sini kita lihat berarti 3 kali min 2 6 min 4 kali 11 min 44, tapi karena min dengan min menjadi positif 6 plus 44 ya. Yang di bawah 3 kali 3 dikurangi min 4 kali min 2, min 4 kali min 2 plus 8, tapi di sini ada tanda min, berarti tetap 9 min 8. Jadi di sini 38 per 1 ya 38 ya. Oke. Kemudian contoh berikutnya Anda bisa kerjakan dengan cara yang sama ya. Dan ada soal-soal yang nanti bisa Anda kerjakan untuk memperlancar Anda membuat suatu perhitungan untuk fungsi linier. Sampai di sini dulu materi fungsi linier. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.